Jadi khusyuan dedek Allah karim. Nyalakan saja lampu yang sebelah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Seperti biasa, yang tidur, yang ngantuk, langsung kita majukan ke depan nanti. Ya. 1. Pak Ketua Tahassus Fikih maju. Pada seluruh mesti leleh lewante. Nih. Ketua Tahassus Fikih. Nah, ngandut lalu kayak. Ya, kita lihat dulu nih sebelum coba telemam seruk batur la ilaha illallah pria sebenarnya. Ini udah ada talinya itu, tinggal dicantelkan saja. Ikhlaskan hati. Insyaallah ndek mek tedem tientan. Nah, kita lanjutkan. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi wa bi'ulumil masyayikh min masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kitabul ilmi fil Qur'ani wal hadisi. Masih kita membahas tentang ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Qur'an dan yang ada di dalam hadis. Kita lanjut pembahasan tentang ilmu pengetahuan pada Al-Quran ayat yang ketiga. Mengatakan fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi semuanya wajib hafal itu. Ya, apa katanya? Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, fas'alu, maka bertanyalah kalian. Kepada siapa? Ahlaz zikri, kepada orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Jangan pernah malu. Ya. Kapan kita harus bertanya? Catatannya di dalam Al-Qur'an, in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu. Tapi kalau kita tahu kemudian bertanya, itu bukan yang dimaksud di sini. Itu namanya ngetes namanya. Dan itu dilarang, tidak boleh. Lanjutkan ayat berikutnya. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, kepada ahlinya. Kalau adik-adik punya penyakit, maka bertanyalah kepada si dokter. Jangan bertanya sama kiai, apa obat peneng muni, paracetamol tebe. Atau adik-adik nanti akan dikasih ya apa? Bodre. Ya, atau amoxicillin dan seterusnya. Tidak sesuai dengan resep dokter. Maka bertanyalah kalau sakit, tanyakan sama si dokter. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan agama, maka jangan tanyakan sama tukang bengkel, tapi tanyakan kepada guru, pada kiai, pada ustadz dan seterusnya. Kalau bermasalah motornya, jangan bertanya pada petani, tapi tanyakan kepada tukang bengkel. Semuanya sudah punya keahlian masing-masing. Kemudian selanjutnya, ya, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Ke sana dulu. Tidak apa-apa, yang penting jangan tidur. Jadi, tiandang terus batur. Kompak jamak nendang kiri. La ilaha illallah. Iya, kalah si jaran sebenarnya sih dia. Jaran itu poloan semenek. Kacamata andang samping. Supaya apa? Supaya lebih fokus dia itu. Andin dinarak kacamata dan jaran, lu belang peran. Nah, makanya besok buatkan kita kaca jaran itu, ya, Pak Rois. Ada sak bakacu marak jaran nun tandena. Nah,
Ya, perhatikan ke pembahasan kita. Jangan perhatikan yang baru datang dan seterusnya. Nah, sebentar saja. Kita ngajinya hanya 15 menit. Lebih sedikit saja. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang memang ahlinya jika kalian tidak tahu. Resep untuk mendapatkan yang namanya ilmu harus sering-sering bertanya kalau tidak tahu. Kalau kita malu untuk bertanya, bisa kita dapat ilmu itu tapi agak lambat sedikit. Maka untuk mempercepat itu dan supaya kita sampai pada tujuan kalau kita tidak tahu, maka bertanyalah. Logikanya kalau adik-adik ingin ke suatu tempat, kemudian di tempat itu Anda tidak pernah ke sana, Anda tidak tahu lokasinya di mana, maka hal yang perlu kita lakukan supaya lebih cepat sampai adalah kita harus bertanya. Ini alamat ini kita lewat mana? Dait dengan berdagang dindik lile beketuan. Kalau kita malu bertanya, kita akan sampai cuman agak lambatan, lelah berdurus dulu. Ini namanya menyia-nyiakan waktu. Yang seharusnya kita cepat akan sampai ke tujuan itu, tapi gara-gara kita malu untuk bertanya, maka kita agak lambat untuk sampai ke tempat itu. Sama dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak tahu tentang suatu ilmu, adik-adik membahas tentang fa'il kemudian tidak paham tentang itu, maka silahkan bertanya, jangan pernah malu. Ustadz, fa'il itu baris apa? Oh, fa'il itu baris dapan. Mana yang disebut dengan baris dapan? Katanya Zaidun baris dapan, tapi kok Zaidani kata antum baris dapan, sedangkan dia baris bawah. Kata antum tadi Zaidun itu yang dilihat harus baris dapan, baris akhirnya. Sekarang Zaidani saya lihat baris akhirnya, baris bawah, tapi kok antum bilang baris dapan? Tidak masuk pada pikiran saya, Ustadz. Gimana penjelasannya? Nanti adik-adik akan dijelaskan. Oh, yang namanya baris dapan itu bukan hanya waw kecil yang di atas misalnya, tapi yang namanya baris dapan itu juga bisa dari alif. Oh begitu Ustadz? Ya. Maka jangan pernah malu bertanya. Apapun itu, jangan pernah malu bertanya. Maka disebutkan karena ketika kita ingin lebih cepat untuk sampai kepada ilmu pengetahuan, karena ilmu ini adalah suatu harta yang tersimpan, maka itu harus kita tanya. Misalnya seperti adik-adik meninggalkan atau tidak tahu tentang sesuatu, barang yang berharga bagi Anda pasti Anda tanyakan. Anda punya uang, misalnya 50.000 berada di saku Anda, tapi setelah itu ternyata kita cari-cari ternyata tidak ada. Kita tidak tahu tempat kita taruh. Maka hal yang pertama kita lakukan di saat itu adalah kita pasti bertanya, saya Tegal Kepeng, saya Hijau Kepeng. Kenapa? Karena ada sesuatu yang hilang yang lebih berharga. Tapi ini bukan masalah uang, ini masalahnya pada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan lebih berharga ketimbang uang. Maka dalam hadis disebutkan bahwa al-ilmu khazain. Ilmu itu adalah harta yang tersimpan. Ayo, adik-adik pernah tidak mengira ilmu itu adalah suatu harta yang sangat berharga? Maka para ulama terdahulu mereka lebih senang mereka membawa kertas yang berharga ketimbang kertas uang yang kurang berharga bagi mereka. Tapi kalau sekarang kita ini lihat kertas berceceran, bahkan kita buat dia itu seperti layang-layang. Imam Asy-Syafi'i kemana-mana selalu bawa kertas di dalam sakunya. Tapi kadang-kadang kita sebagai pelajar hari ini, biasanya kita kalah dengan orang-orang yang merokok, yang selalu bawa kertas kemana-mana. Tanyakan sama ahli rokok, mereka bawa maku, tapi tidak bawa kertas, galaunya luar biasa. Pelajar bawa kitab, tidak bawa kertas, tidak ada galaunya. Lebih berharga mana? Rokok atau ilmu pengetahuan? Tentunya ilmu pengetahuan lebih berharga ketimbang kertas rokok.
Maka untuk itu bagi adik ibu semua, ya silahkan. Ketika Anda tidak tahu, silahkan bertanya. Maka kata Nabi, al-ilmu khazain. Ilmu itu adalah harta yang tersimpan. Terus bagaimana? Mafatihuma as-su'al. Maka kunci, maka pembukanya adalah bertanya. Ya, sesuatu yang terkunci kita tidak bisa membukanya, ya, tanpa kunci. Pintu yang tertutup, yang sudah digembok, tidak bisa kita buka. Maka harus kita buka dengan kuncinya. Sama sekarang, otak kita ini buntu, tidak tahu apa-apa, maka silahkan dibuka jendela ilmu pengetahuan itu dengan cara bertanya. Kemudian ala fas'alu fa innahu yujaru fihi arba'ah. Maka sesungguhnya bertanyalah kalian, karena orang yang bertanya akan mendapatkan 4 kebaikan, 4 pahala. Diberikan kepada orang yang bertanya ada 4. Ya, mereka akan diberikan pahala yang 4 ini. Apa itu? Yang pertama as-sa'il. Yang pertama itu adalah orang yang bertanya. Jadi kita kebagian pahalanya kalau kita sering-sering bertanya. Yang kedua al-alim. Orang yang punya ilmu pengetahuan ke orang yang tempat kita bertanya. Mereka juga dapat pahala. Siapa juga? Wal mustami. Orang yang mendengarkan, dia juga dapat pahala. Yang ketiga al-muhib, yaitu pecinta. Orang yang cinta kepada ilmu, orang yang cinta kepada kebaikan, dia juga akan mendapatkan pahala itu. Maka kita bagi-bagi pahala. Satu yang bertanya, kadang-kadang semuanya paham. Ya, maka jangan malu bertanya. Bahaya kalau kita malu bertanya ketika kita tidak tahu. Karena seolah-olah kita lagi memelihara yang namanya kebodohan. Secara tidak sadar, kalau kita tidak tahu malu bertanya, secara tidak sadar kita lagi memelihara sesuatu, ya, yang tidak perlu untuk dipelihara. Kita pelihara yang namanya kebodohan. Ya, maka jangan tidak bertanya. Tapi Ustadz, kadang-kadang kalau kita bertanya, kadang-kadang ditertawakan. Tidak apa-apa. Menjadi orang hebat itu berasal dari ketertawaan. Lihat B.J. Habibie dulu, dia bercita-cita. Apa katanya? Saya ingin membuat besi terbang. Orang ketawa. Tapi ternyata kenyataannya jadi benar. Adik-adik kelas coding, kelas IPD, kelas yang tidak IPD, bercita-citalah setinggi-tingginya. Al-Maghfurullah Maulana Syekh menaruh cita-citanya di bawah bintang. A'maluna fauqan nujum, katanya. Cita-cita kami itu, ya, a'maluna fauqan nujum, di atas bintang. Ya. Nah, maka kalau adik-adik membaca sejarah-sejarah orang-orang besar, apa pekerjaan mereka ketika masa muda? Apakah pekerjaan mereka tidur? Tentunya tidak. Ada yang bercita-cita, Ustadz, saya ingin menjadi orang hebat. Tapi kenyataan mereka tidur di waktu muda. Apakah bisa? No, tidak bisa. Itu namanya junun, gila. Karena tidak ada profesi yang bisa diraih dengan cara tidur-tidur, tidak ada. Kecuali sang pemalas atau ingin menyaingi yang namanya walet. Hanya walet yang tidur-tidur keluar air liurnya berharga. Kalau manusia tidak. Jangan saingi hewan itu. Kalau Anda ingin menyaingi itu, maka Anda sama dengan hewan. Bahkan lebih berharga yang namanya hewan itu. Air liurnya bisa dijual dan berharga. Sedangkan antum tidur 1 jam, mengumpulkan air liur 1 liter, dijual kemana-mana, tidak ada yang mau. Ya, maka silahkan baca sejarah-sejarah orang-orang hebat. Apa pekerjaan mereka di waktu muda? Apakah mereka belajar dalam keadaan tidur? No. Ya, tidak. Tahan saja sebentar, Murdi. Sebentar saja.
Nah, maka kalau ada orang yang belajar kemudian tertutup hatinya, mereka tidak mau mendengarkan agama, mereka ketika belajar tertidur, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzalika yatba'ullahu ala qulubihim ala qulubil ladzina la ya'lamun. Allah yatba' sudah menutup ala qulub terhadap hati mereka. Alladzina la ya'lamun, yang dimana mereka tidak ingin tahu. Ya, jadi Allah sudah menutup hati kita kadang-kadang ini, adikku semua. Ya, jangan kira ngantuk ini lagi kita ditutup hati kita karena sudah terlalu keras. Lihat orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu ketika mereka lagi belajar, mereka menghindari yang namanya tidur. Cari sejarahnya Maulana Syekh, kalau dia tidur ketika belajar. Tidak ada. Kita ini malam tedam, siang tedam, subuh tedam. Engkau ngaji nanti ini tedam magawe. Coba. Iya, belajar tidur, Allah karim. Besok sekali-kali kita tidur ada. Tidak ada yang ganggu. Kalau sudah ada waktunya. Ayo, kalau adik-adik sudah ji'un. Ya, tidak ada yang mengganggu tidur nyenyak Anda itu. Ya. Bahkan keluar Anda sudah ikhlas ketika. Nah, solah-solah tak priri ini lek kubur. Nah, awas hati-hati dulu, ada seorang pelajar ketika tidur lupa cara dia bernapas. Ya. Akhirnya ji'un. Ya. Dan seterusnya. Jadi untuk itu bagi diriku semua, ya silahkan belajar yang rajin. Ya. Nah, kemudian indahnya yang namanya ilmu pengetahuan itu bagi diriku semua, kata para ulama juga, laisal jamal. Ya. Bi aswabin tuzayyinuna. Innal jamal jamalul ilmi wal adabi. Ya, kalau dalam ilmu arutnya, apa namanya ini Pak? Mana Pak Khalil ini? Laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna. Innal jamalu jamalul ilmi wal adabi. Laisal jamalu bi aswabin. Tidak dikatakan gagah, tidak dikatakan cantik seseorang itu bi aswab, bi saubin, dengan pakaiannya. Sekarang ini banyak para perempuan yang lebih banyak mengoleksi pakaian ketimbang kitabnya. Saya heran dengan pelajar-pelajar sekarang. Ketika mereka datang ke tempat belajar, lebih tinggi rak pakaiannya ketimbang rak kitabnya. Rak pakaian itu kadang-kadang sampai 3 rak. Tempat kitab ditaruh di atasnya hanya 1 rak, diselipkan sedikit. Itu pun tidak full. Cita-citanya jadi ulama. Dari sini sudah dapat disimpulkan bahwa orang ini tidak datang untuk belajar, tapi tujuan mereka adalah hanya mengoleksi pakaian yang terbaik mereka. Gamisnya berjilid-jilid, berwarna-warni. Giliran kitab satu warna kuning, dia tidak mampu membelinya. Apakah pantas dikatakan sebagai pelajar? Tidak pantas. Ya, maka tolong adikku semua, tinggalkan pakaian kalian, beli kitabnya yang banyak-banyak. Karena pakaian itu tidak membuat kalian menjadi cantik. Kata ulama, innal jamal. Sesungguhnya orang yang gagah, orang yang cantik itu jamalul ilmi wal adab. Dilihat dari kegagahan ilmunya, dilihat dari kecantikan ilmunya dan adab mereka. Yang dua ini harus bergandengan. Secantik-cantik perempuan kalau goblok,
Berong namanya itu. Ya. Maka skincare yang paling bagus adalah ilmu dan adab. Lebih berharga mana dan lebih mahal mana? Skincare yang harganya sampai 500-an. Wabas mungkin namanya. WBS maksud saya. Ya. Atau apalah namanya. Giliran kitab Amsilah Jadidah, giliran kitab Matnul Bina wal Asas, giliran kitab Matnul Al-Jurumiyah, mereka tidak mampu membelinya. Kata mereka, aku tidak punya uang Ustaz. Giliran pakaian, itu aja yang Anda sandak itu. Din bau kalah pakaian dalam kan haji nenda. Pirajin semenono, cawat. Nah, dia bercawat dulu kan. Iya. La ilaha illallah. Nah, boleh duduk di sini. Nah, ini tinduk lagu ndi. Nah. Ya, jadi yang dikatakan gagah, yang dikatakan cantik itu adalah cantik ilmu dan adab mereka. Wahai adik-adikku kami yang perempuan, silahkan percantik dan baluti keindahan Anda dengan ilmu pengetahuan. Jelek sekali kelihatannya seorang guru madrasah pertama ternyata tidak punya ilmu pengetahuan. Gimana mau mendidik anak yang benar kalau ibunya goblok ditambah dengan bapak goblok murakkabun mufidun bil wada'i. Iya. Indahnya merangkai pasangan dengan orang-orang yang sudah belajar agama. Seperti adik-adik bersanding dengan adik-adik kami yang di belakang. Mantap dan is the best. Iya. Nah, jadi untuk itu karena perempuan itu adalah madrasatul ula, madrasah pertama, dan antum jadi kepala sekolahnya. Madrasah tanpa kepala sekolah tidak bagus juga. Anda pengatur sebagai kepala sekolah madrasah itu. Bapaknya juga goblok, berong namanya. Ya. Jadi antum juga harus hebat ini. Maka dalam Al-Quran mengatakan ku anfusakum, jaga diri kalian. Yang pertama itu yang disebut kita, diri kita. Baru keluarga. Wa ahlikum nar, baru keluarga. Nah, ini nanti adik-adik harus hafal ya. Laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Nah, ya, ini hafal. Silahkan ditulis ya. Laisal jamalu dah bi aswabin tuzayyinuna. Laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Nah, harus hafal biar jadi oleh-oleh pagi kita saat ini. Laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Ya, jadi lagu-lagu mesti ni iwa peye innalillah. Ada yang lebih parah, belah duren di malam hari, paling enak dengan kekasih. Dibelah bang, dibelah, enaknya bang, durennya dibelah. Jangan lupa tutup pintu,
nanti banyak orang yang tahu. Apa maksudnya itu? Ya, saya tidak kepikiran keduren itu. Lagi ada kata-kata setelahnya, dibelah bang, dibelah, silahkan bang, enaknya dibelah. Apa itu? Ya, syahidnya jangan lupa tutup pintu. Nanti banyak orang yang tahu. Memang begitu duren itu ya. Ya. Kita kembali ke syairnya. Silahkan dihafalkan. Kita baca 3 kali. Laisal jamalu yaswa bintu zainuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Laisal jamalu bi aswa bintu zainuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Laisal jamalu bi aswa bintu zainuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Hafal? Nah, coba yang banat dulu, angkat suaranya banat. Oh, banat. Ya, aneh sudah ngandut-ngandut. Mana awan yang salah apa boleh milih waktu ya. Nah, 1 2 3. Laisal jamalu jam. Innal jamala jamalul ilmi wa. Ya laki-laki. Laisal jamalu bi aswa bintu zainuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Karir yang banat kepada suruhan ngomong. Wah, yang banat. Ya lelah lalu beraja karis minggu semeton. Deh. Nah, ayo. Soalnya besok suasana ini yang Anda paling rindukan. Karena seperti yang dibilang kemarin, ini tidak bisa kembali lagi. Ya, maka nikmati saja. Dimaksud silik-silik, ya. Banat sekat suku lapah jaga di dalam. Padahal kelengi kamar. Pokoknya ingat-ingat kamar, mah. Iya, murun-murun bebek gue. Ya lagu demen bayi tamu kena. Deh, ayo banat, ulang lagi. Baca 2 kali baru disambut banin 2 kali. Ya, baru nanti yang hafal baru itu yang syaratnya boleh tidur. Ayo langsung senyum, jaga lengan senyum. Ya, kalah matahari masih senyum mah, kamu kena tidur. Ya, banat. 1 2 3. Tuzainuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Laisal jamalu bi aswabin inuna, jamalul ilmi wal adabi. Yang banin tuzainuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Laisal jamalu bi aswabin tuzainuna, innal jamala jamalul ilmi wal. Yuk semuanya 2 kali. Innal jamalu bi aswabin tuzainuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Laisal jamalu bi aswabin tuzainuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Ayo langsung senyum naharul hidayat. Jaga lengan senyuman si baru ngandut langsung berubah wajah. Kebahagiaan seorang santri ketika mendengar gurunya mengatakan Allah subhanahu. Nah, sang ngandut jadi